teriak-teriak minta agar Bapak Presiden Prabowo bertemu dia dan gelar perkara di istana. Kasus Nadiem Makarim yang sudah ditetapkan tersangka dan ditahan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Sikap Hotman Paris ini menurut pandangan saya patut diduga ini adalah obstruction of justice. Ini menghalang-halangi penegakan hukum. Apa itu? Berupaya menggunakan tangan presiden untuk mengintervensi Kejaksaan Agung. Dan ini adalah potret buruk. Inilah yang saya katakan dari awal, bahwa Hotman ini selalu menjual-jual nama Bapak Prabowo Subianto. Begitu juga dengan Bapak Hasib. Dan ternyata saya terima kasih sekali, ya, kantor komunikasi presiden sudah menjawab dan mengatakan bahwa Bapak Presiden tidak turut campur urusan penegakan hukum, Kejaksaan Agung, KPK, kepolisian dan lain-lain. Ini adalah satu sikap yang ditunggu oleh seluruh rakyat Indonesia, termasuk saya. Kenapa? Karena di persidangan kami di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Hotman itu juga bilang, betul nggak? Ya, jual. Bahwa di depan majelis hakim, saya merasa direndahkan, saya merasa tercemar. Di pesta anak saya, Bapak Presiden Prabowo, klien saya 25 tahun, 3 jam di pesta anak saya. Saya bilang, Anda ngomong itu untuk apa? Mempengaruhi hakim ya? Ini patut diduga, niatnya ke sana. Dan ini adalah contoh seluruh rakyat Indonesia, orang-orang yang mencari keadilan, orang-orang yang berkasus, tidak usah pilih Hotman ini jadi kuasa klien Anda, jadi kuasa hukum Anda. Karena sudah terbukti hari ini. Mau ketemu ditolak, malu-maluin kau. Kau merasa menjadi bahagian dari Bapak Prabowo. Iya, kalau kau membela seorang Pak Prabowo, lalu kemudian Anda melaksanakan pekerjaan, ya, itu wajib dong. Namanya Anda terima kuasa dan Anda kan dibayar. Anda digaji. Masa dengan Anda menjadi kuasa hukumnya, terus Anda mau ngatur-ngatur presiden? Emang kau saja yang milih Pak Prabowo? Makanya saya bilang 2014 dia nggak ada bersama Pak Prabowo. Saya yang ada di situ. 2019 dia juga nggak ada. Ini aja nebeng-nebeng dia sekarang. Nah, jadi orang melihat gaya dia ini seolah-olah Hotman bisa ngatur. Dijawab oleh istana. Ini artinya bahwa justru kalau ada klien minta dia menjadi kuasa hukum, berbahaya. Bakalan rame. Saya kasih contoh, Teddy Minahasa. Hukumannya berat. Siapa lagi? Budi Said. 16 tahun plus harus bayar 1,1 ton. Ini gula impor. Sebentar lagi kita tunggu aja. Dan Nadiem Makarim tersangka dan ditahan. Di mana hebatnya kawan ini? Inilah salah satu. Tapi dia ngomong, dulu waktu susah, Bapak Prabowo tahun 2000-an saya bantu. Dan saya juga nggak tahu berapa banyak uang dikasih ke saya. Waduh, ini orang udah offside nih, Pak. Ini kata-kata dia loh. Pak Prabowo tuh nggak pernah susah, Bapak. Dari dulu orang tahu dia orang kaya, Pak Hasim itu orang kaya, bapaknya orang kaya, menteri ahli ekonomi. Cuma kalau tahun 2000 ada reformasi dan lain sebagainya, ada hal-hal yang harus ditangani secara hukum. Emang kalau orang bermasalah hukum atau ada sedikit masalah itu dianggap miskin? Pak Haritano Sudibyo ada masalah sekarang tuh dengan CMNP. Anda kuasa hukumnya apa Pak Haritano miskin? Kan enggak. Ya kalau susah urusan lain. Jadi ini orang menurut saya sudah offside, kebablasan dan sudah kewalahan. Nah begitu dia ngomong begini, wartawan banyak nanya saya, Bang jawab dong Bang nanti pada waktunya. Loh begitu saya buat undangan preskon hari ini, baru dia teriak lagi tentang Rasman. Nah karena ini
dasar putusan iklim hakim secara bersama-sama. Ya bersama-sama. Kan bukan inisiatif saya berarti. Ya udah kita lihat putusannya nanti. Karena saya punya kuasa sebagai kuasa hukum, ya kita lihat. Jadi hakim juga nggak usah takut. Nggak usah takut sama Hotman. Istana nolak dia. Oke, jaksa juga nggak usah takut. Maju terus. Bahkan kalian disudutkan oleh dia. Termasuk dulu ketika kasusnya Tom Lembong. Bahkan dia juga berani bilang, kenapa nggak Pak Jokowi juga tersangka? Apa urusannya? Presiden, dalam hal ini Pak Jokowi, kalau kau mengganggu Pak Jokowi, Hotman, kau berurusan dengan kami. Kita punya kami Jokowi hari ini. Ya, jadi kalau ada urusan-urusan yang terkait dengan urusan kasus, masa urusan klien kau bawa-bawa? Nah, jadi ini mungkin bulan ini mungkin bulan redup dia nih. Jadi itu ya. Jadi saya minta Kejaksaan Agung tidak usah takut, lanjutkan, dan bila perlu panggil Hotman untuk mempertanggungjawabkan maksud dari perkataannya itu yang meminta istana turut campur. Dia bilang saya cukup 10 menit ketemu Pak Prabowo untuk menjelaskan ini. Lah, mana ada gelar 10 menit? Kau mau melobi ya, tapi sudah nggak laku lobimu kawan. Oke. Berikutnya saudara, tentang rencana putusan majelis hakim. Kemarin Hotman teriak lagi tuh. Dibilang Rasman bawa orang untuk demo. Jangan dengarkan. Emang siapa yang dukung dia? Itulah yang dukung saya. Itu murni. Banyak yang mau datang lagi. Itulah pengamen jalanan yang mereka sebut dengan Komjal, komunitas musik jalanan. Buat lagu buat saya. Demi Allah, saya nggak pernah tahu mereka. Saya nggak pernah dengar tuh lagu buat Hotman. Tapi kau berupaya untuk memarginalkan orang, tapi Allah mengangkatnya. Jadi teman-teman sekalian, saya percaya hakim akan bersikap adil pada waktu putusan nanti tanggal 23. Berikutnya tentang Mas Gibran, negara melaporkan atau menggugat ijazah Mas Gibran Raka Buming Raka Wapres di PN Jakarta Pusat. Saya kira begini ya, kita hal-hal yang begini menurut saya ya tidak usah lagi dibawa-bawa, karena urusan bangsa ini serius loh. Coba Anda lihat Nepal, itu Gen Z loh, hanya gara-gara ditutup akun Instagram atau apa gitu ya, yang ditutup itu oleh pemerintah. Lalu kemudian generasi Z itu marah. Di samping memang banyaknya pejabat yang flexing, yang korupsi dan lain sebagainya. Saya melihat ada satu anak muda itu bicara SMA, pintar sekali. Akibatnya pemerintahan rubuh, gedung parlemen dibakar, rumah Perdana Menteri dibakar, istri Perdana Menteri mati terbakar. Presidennya, Perdana Menterinya sampai dievakuasi pakai helikopter. Menteri Keuangannya ditendang, masuk ke sungai, ditelanjangi. Ini yang konsentrasi kita harusnya. Jangan dicari-cari apa sih yang membuat Anda tidak puas dengan keluarga Pak Jokowi. Pak Prabowo dulu yang ngomong terang-terangan. Saya yang meminang, saya yang meminta Mas Gibran Raka Buming Raka untuk dampingi saya. Itu Pak Prabowo yang ngomong. Dia yang minta ke Pak Jokowi, dia yang ngomong kepada Mas Gibran. Kalaupun ada ketidakpuasan dan lain sebagainya di MK, sudah ada MK yang telah memberikan, kalau dikatakan punishment sudah. Jadi urusan Mas Gibran ini saya kira karena ini melekat dengan Pak Jokowi juga sebagai orang tuanya, maka kami Jokowi juga akan mendalami. Kenapa? 17.8. Iya, kita fokus ke 17.8 atau 17 plus 8. Ini yang sangat sejatinya harus kita pelajari. Silap-silap nanti Hotman ini salah-salah ngomong flexing, nanti didatangi demonstran, takut saya kok nggak kuat gitu loh.
Jadi jangan bangga-bangga kali gitu ya dengan hidupmu. Kemudian banyak yang nanya terakhir nih,